Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, jika baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ya duduknya dirapikan terlebih dahulu, bajunya dirapihkan, dan kita membaca doa bersama-sama. Oke, siapa ketua kelas di kelas ini? Ya, Bu. Oke, Mas Aan, silahkan ya Mas Aan dipimpin doa. Jika berdoa, doa mulai. Doa selesai. Ya, Nana, semoga atas doa yang telah kita panjatkan, Allah memperlancar pembelajaran pada siang hari ini. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti bagi nama-nama yang Ibu panggil, silahkan untuk mengangkat tangannya dan mengatakan hadir ya Nana. Fatimah Az-Zahra, Dinda Edolis, Hadian Malik, Hadir. Janata Hasa Pratama, Hadir. Turis Afriani. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Oke, sudah membawa buku masing-masing ya. Silahkan untuk dibuka. Dan jangan lupa untuk mencatat ya anak-anak ketika Ibu menyampaikan materi pembelajaran pada siang hari ini. Oke, buka halaman 8. Anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah memerintahkan anak-anak untuk membaca. Nah, apa itu materinya? Sekarang Salat istikharah. Betul, salat istikharah. Berarti udah belajar semua ya, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, yang pertama, ya, setelah mengikuti pembelajaran materi salat istikharah, peserta didik mampu memahami pengertian salat istikharah dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran materi salat istikharah, peserta didik mampu memahami tata cara salat istikharah dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mendengarkan materi dari guru, peserta didik mampu menjelaskan keutamaan salat istikharah dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran materi salat istikharah, peserta didik mampu mempraktikkan salat istikharah dengan benar. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan pembahasan kita hari ini tentang apa saja. Yang pertama, kita akan belajar mengenai apa itu pengertian salat istikharah. Dan yang kedua, yaitu waktu pengerjaan. Dan yang ketiga adalah niat salat. Yang keempat itu tata caranya. Oke, yang pertama mengenai pengertian salat istikharah. Salat istikharah yaitu salat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah oleh mereka yang berada di antara pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat memutuskan sesuatu hal. Jadi, ketika anak-anak memilih sesuatu, kayak seperti anak-anak bingung dalam menentukan ingin melanjutkan sekolah di mana, ya, anak-anak bisa melakukan sholat istikharah. Atau ketika anak-anak ingin menentukan jodoh, bingung ya, Mbak Sasa, seumpamanya banyak yang mengantri nih, bingung ingin menentukan jodoh yang mana yang baik. Nah, Mbak Sasa bisa melakukan sholat istikharah, begitu. Jadi ketika kita melakukan sholat istikharah, kenapa kita melakukan sholat istikharah? Karena untuk apa? Agar kita mantap dalam memilih sesuatu. Nah, tidak bimbang dan tidak menyesal itu di kemudian hari. Begitu anak-anak. Nah, itu waktu pengerjaannya itu kapan? Nah, itu dilaksanakan itu kapan saja. Namun dianjurkan itu ketika di sepertiga malam. Tetapi ketika siang hari pun juga boleh. Nah, bagaimana niat salat istikharah ini? Salat istikharah ini sama dengan niat salat sunnah lainnya.
begini. Usolli sunnatal istiharati raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat istikharah 2 rakaat karena lillahi ta'ala. Tata caranya itu bagaimana? Yaitu yang pertama, sholat istikharah itu boleh dikerjakan 2 rakaat atau maksimal itu adalah 12 rakaat. Setiap 6 rakaat itu salam. Nah, yang kedua yaitu selepas membaca surat Al-Fatihah, rakaat yang pertama yaitu kita mengutamakan untuk membaca surat Al-Kafirun. Nah, satu kali saja. Nah, untuk rakaat yang kedua kita diutamakan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Begitu. Nah, itu satu kali saja. Nah, selanjutnya setelah salam itu kita dilanjutkan doa. Oke, anak-anak. Sampai sini paham? Paham. Oke, jika paham, Ibu akan mengetes seberapa paham kalian. Silahkan bukunya ditutup. Ibu juga akan menutup catatan tulisan yang ada di depan. Oke ya. Nah, di sini Ibu mempunyai 1 bola dan berapa potongan kertas. Nah, di sini tuh berisi pertanyaan. Nanti silahkan untuk dijawab ya. Ya, Bu. Oke. Masa saya? Pengertian sholat istikharah. Oke, pengertiannya apa bahasa? Pengertian sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah oleh mereka yang berada di antara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan sesuatu hal-hal. Oke. Jadi, betul ya anak-anak ya? Nah, sholat istikharah itu dilakukan untuk menentukan pilihan kita ketika kita merasa bimbang. Oke, silahkan Mbak Sarsa untuk melemparkan bola tersebut kepada temannya. Ini siapa? Oke, Mbak Nuris. Silahkan Mbak Nuris. Waktu pengerjaan Nah, waktu pengerjaan. dapat dilaksanakan kapan saja, namun dianjurkan pada waktu sepertiga malam terakhir. Oke, ya betul ya Nana ya. Betul. Waktu pengerjaan itu boleh dilakukan kapan saja, tapi lebih diutamakan yaitu ketika malam hari atau di sepertiga malam. Itu ya Nana ya. Betul. Oke, kita semua Nana sudah paham semua ya. Oke, baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak. Oke, siapa? Saya Bu. Oke, Mas Aran, silakan. Jadi gini, apakah jawaban dari sholat istikharah kita mengetahui melalui mimpi? Jadi apakah jawaban dari sholat istikharah itu melalui mimpi atau tidak? Begitu ya Nana ya? Iya, Jadi Bu. sholat istikharah ini jawabannya itu tidak melalui mimpi, karena mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui jawaban sholat istikharah. Karena apa? Karena dalam mimpi tersebut setan itu mempunyai peran besar dalam mainkan perannya. Bisa jadi setan itu mempermainkan manusia, gitu, anak-anak. Jadi dari Imam An-Nawawi, jika seseorang melakukan sholat istikharah, maka lakukanlah dengan apa yang terjadi. Jadi ketika kita melakukan sholat istikharah, kemantapan hati itu bagaimana begitu. Nah, jika menjumpai halangan, berarti Allah itu tidak meridhoinya begitu. Jadi walaupun itu tidak sesuai apa yang telah kita harapkan ya anak-anak ya, itu adalah pilihan terbaik dari Allah. Kan pasti ketika kita melakukan segala sesuatu itu kita harus ikhlas karena Allah. Gitu anak-anak. Gimana Mas A, ada feedback? Tidak ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Mas A atas pertanyaannya. Oke anak-anak, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, karena juga jam pelajaran kita sudah mulai
habis ya, kita cukupkan. Sebelumnya untuk tugas besok silahkan buka halaman 10 ya, untuk melanjutkan untuk mengerjakan PG dari 1 sampai 50. Silahkan dikerjakan di selembar kertas, dan minggu depan silahkan untuk dikumpulkan di meja ibu. Ya, Bu. Oke ya. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari ibu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.